Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 370 sampai 371. Nada suara Lu Han Xuang mengandung ketakutan. Tempat dia berada hanyalah Istana Pelum Darah cabang Jiangnan. Para pembunuh di sini mungkin sudah tidak sebanding dengan Gustav. Namun, jika orang dari kantor pusat yang datang, itu akan benar-benar merepotkan. Gustav bertanya, "Bukankah Ling Feng dari Istana Pelum Darah mengatakan sudah membatalkan pengejaran terhadapku?" Lu Han Xuang berkata, "Gustav, masalahnya tidak semudah yang kau bayangkan. Kali ini, salah satu dari kantor pusat Istana Pelum Darah di ibu kota yang secara khusus ingin menyerangmu. Kalau aku tidak salah, pembunuhnya sudah datang ke provinsi Jiangnan." Gustav mengabaikan Lu Han Xuang dan berjalan ke villa sebelah. Lu Han Xuang mengejarnya dan dengan serius berkata, "Pembunuh dari kantor pusat Istana Pelum Darah tidak sesederhana yang kau bayangkan. Dan kali ini yang akan turun tangan mungkin adalah pembunuh nomor 1 dari kantor pusat Istana Pelum Darah di ibu kota. Dia hanya mengenal darah dan tidak pernah gagal. Gustav, bisakah kau tidak bersikap tidak peduli setiap saat? Orang yang bisa mempekerjakannya pasti luar biasa. Orang ini sangat berbahaya. Beberapa hari ke depan, lebih baik kau tetap bersama gadis kecil yang bertarung di Villa Qin Selatan. Hanya dia yang bisa menyelamatkanmu." Ini adalah hasil diskusi antara Lu Han Xuang dan ayahnya. Gustav berhenti sejenak dan berkata, "Mungkin ini akan mengecewakanmu, tapi gadis itu sudah lama pergi." Mendengar ini, raut wajah Lu Han Xuang berubah drastis. Tanpa adanya ahli itu, dengan apa Gustav akan melawan orang itu? Menurut gaya kerja orang itu, dalam 3 hari lagi, dia pasti akan mencari Gustav. Bahkan mungkin langsung memenggal kepala Gustav. Telapak tangan Lu Han Xuang penuh keringat. Dia secara refleks memegang lengan Gustav dan berkata, "Gustav, sebelum mereka bereaksi, segeralah pergi. Pergilah ke Hainan atau negara lain. Berliburlah beberapa hari. Bawa Nona Margaret dan Nona Xia. Biarkan mereka pergi dengan aman. Bukankah itu adalah ide yang bagus?" Gustav melihat tangan Lu Han Xuang, kemudian menatap matanya dengan tajam dan berkata, "Lu Han Xuang, aku menghargai niat baikmu. Tapi kenapa aku harus pergi? Kalau dia ingin datang, aku akan menunggunya di sini. Aku sudah memberi Istana Pelum Darah kesempatan. Kali ini mereka yang tidak menghargainya. Siapapun yang datang hasilnya akan sama. Mereka hanya akan menjadi roh di bawah pedangku." Mendengar ini, Lu Han Xuang merasa Gustav benar-benar sudah gila. Dengan apa Gustav akan melawan pembunuh top Tiongkok? Menjadi roh di bawah pedangnya? Ketika orang itu mulai membunuh, Gustav mungkin belum lahir. Meskipun Gustav sekarang adalah orang nomor 1 di Jiangnan, tetapi di hadapan para ahli di ibu kota, Gustav benar-benar tidak ada apa-apanya. Di atas langit masih ada langit. Apakah Gustav tidak tahu untuk lebih menahan diri? Tanpa gadis kecil itu, Gustav mungkin tidak bisa bertahan 1 jurus pun. Lu Han Xuang tahu sifat Gustav. Sekali dia membuat keputusan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Jadi yang bisa dia lakukan sekarang hanya mengingatkan Gustav saja. Sekarang peringatan selesai, maka tugasnya juga selesai. Lu Han Xuang melihat punggung Gustav yang menjauh. Dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa sambil bergumam, "Kau pikir kau sudah di puncak Jiangnan, tapi sayangnya kau tidak tahu betapa luasnya dunia di luar sana. Itulah tragedimu, Gustav. Awalnya aku ingin membalas budi, tapi sepertinya tidak ada kesempatan bagiku untuk melakukannya." Bayangan Lu Han Xuang menghilang
dari Villa Ming Cui. Dia pergi dengan meninggalkan satu desahan ringan. Tentu saja Gustav tidak takut dengan pembunuh nomor 1 dari kantor pusat istana Plum Darah. Mungkin sebelumnya dia agak khawatir, tetapi sekarang makam ketiga telah terbuka. Di belakangnya ada ahli top yang menempuh jalan pembunuhan. Apalagi yang harus ditakutkannya? Dia bahkan ingin mencoba kekuatan tebasan haus darah. Kalau pembunuh itu datang, dia hanya akan menyerahkan nyawanya kepada Gustav. Di atap gedung yang berjarak 400 meter dari Villa Ming Cui, seorang pria yang mengenakan sarung tangan hitam meletakkan teropong berdaya tinggi yang dipegangnya dan menyeringai. Pria itu berkata, "Anak itu adalah si pemburu yang akhir-akhir ini sedang naik daun, Gustav Ye. Sayangnya dia tidak ada apa-apanya." Pria paruh baya di sampingnya mengangguk berulang kali. Betul, dia adalah Gustav. Pria paruh baya yang berbicara itu adalah Fang Dongcheng, Kepala Biro Seni Bela Diri Tiongkok di wilayah Tenggara. Fang Dongcheng sendiri yang menangani pembunuh top dari Istana Plum Darah. Karena masalah ini menyangkut nyawa dan karirnya, maka kali ini dia hanya boleh berhasil dan tidak boleh gagal. Dia melihat pembunuh di sampingnya dengan sedikit ketakutan. Dia bisa merasakan kedinginan dan aura pembunuh dari pria itu. Kalau pihak lain ingin membunuhnya, itu akan sangat mudah. Ini adalah ancaman yang datang dari kekuatan. Pihak lain ini sepertinya terlahir untuk membunuh. Orang seperti ini terlalu menakutkan. Kuncinya adalah pihak lain, bahkan tidak memiliki nama. Fang Dongcheng berkata, "Jangan meremehkan si Gustav ini. Entah sudah berapa banyak master di provinsi Jiangnan yang jatuh di tangannya. Kuncinya adalah dia membunuh tanpa berkedip. Kekuatannya tidak menentu, terkadang kuat, terkadang lemah. Biro Seni Bela Diri Tiongkok kita tidak bisa mengetahui asal-usulnya." Pria itu tersenyum dingin. "Itu karena Biro Seni Bela Diri Tiongkok kalian sampah. Anak itu memiliki aura yang sangat lemah bagiku. Dia mungkin tidak bisa bertahan 3 gerakan dariku." Raut wajah Fang Dongcheng langsung berubah. Pria ini bahkan berani menghina Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Dia merasa sangat marah di dalam hatinya. Kalau bukan karena orang ini adalah seseorang yang dia minta bantuannya melalui koneksi, dia pasti sudah marah. Meskipun pria ini kuat, tetap saja dia harus tunduk pada Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Fang Dongcheng menekan amarahnya. Dia tidak ingin orang di depannya ini terlalu percaya diri. Kalau pria ini meremehkan Gustav, dia pasti akan mati. Fang Dongcheng berkata, "Gustav ini tidak sederhana. Tidak sesederhana yang kau kira. Saat menghadapinya, kau harus hati-hati." Pria itu tersenyum jahat. Dia hanya seonggok sampah saja. Apa yang harus dihati-hatikan darinya? Dia mungkin tidak akan melihat matahari besok. Setelah berkata begitu, pria itu melangkah maju dan langsung melompat dari lantai 18. Adegan ini sangat mengejutkan Fang Dongcheng. Meskipun para praktisi seni bela diri kuno sangat kuat, namun mereka tidak bisa terbang. Dia segera menjulurkan tangannya untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dia melihat saat pria itu jatuh, sebuah alat di lengannya menembakkan kawat baja yang menancap di gedung lain. Pria itu menggunakan alat di lengannya untuk melompati dinding dan berkeliaran di antara gedung-gedung setinggi belasan lantai. Lalu kemudian akhirnya dia menghilang. Di hati Fang Dongcheng terjadi badai besar dan dia bergumam, Istana Plum Darah memang tidak mengecewakan sebagai organisasi pembunuh nomor 1 di Tiongkok. Pembunuh ini terlalu menakutkan. Kali ini Gustav pasti akan mati. Kalau anak itu tidak mati, dia pasti akan menjadi raja pengacau kalau dia pergi ke ibu kota. Gustav keluar dari villa sebelah. Kemampuan pemulihan raksasa cukup baik.
Dia sedang bermain catur dengan Wu Xiangming di dalam. Bahkan kemampuan catur raksasa jauh lebih baik dari seni bela dirinya. Dalam 10 menit, dia sudah membuat Wu Xiangming kalah telak. Setelah itu Gustav kembali ke vilanya dan menemukan Stella dan Margaret sudah berganti pakaian. Satu tampak cantik mempesona, satunya lagi tampak elegan. Benar-benar pemandangan yang memanjakan mata. Gustav tersenyum. Kalian berdua mau pergi kemana? Sudah siap-siap begitu? Margaret mengangguk dan berkedip. Ada toko baru yang dibuka di Jiangnan Provincial Olympic Sports Center dan kabarnya sangat ramai. Jadi kami tidak berencana masak di rumah hari ini. Bagaimana kalau kita makan di luar? Kau tidak punya hak untuk menolak karena kami berdua sudah sepakat. Gustav mengangkat bahunya. Baiklah, aku akan ganti baju dulu. Kalau tidak, aku tidak akan sebanding dengan kalian. Stella tertawa. Sekarang kau adalah tokoh penting di dunia seni bela diri Jiangnan. Kau masih takut tidak sebanding dengan kami? Dengan segera Gustav berganti pakaian santai buatan Prancis. Tidak ada label atau pola. Tetapi saat dia memakainya, posturnya yang tegap terlihat sempurna. Ketika berdiri di antara Stella dan Margaret, dia sama sekali tidak kalah dengan selebriti. Mau tidak mau Margaret memuji. Gustav, harus kuakui kau tidak hanya cocok untuk dunia seni bela diri, tetapi juga cocok untuk dunia hiburan. Pukul 6 sore, di Jiangnan Provincial Olympic Sports Center, di lantai 4 area restoran. Ketika ketiganya muncul, hampir semua mata tertuju pada mereka. Para pria melihat Gustav dengan rasa iri dan cemburu. Margaret dan Stella, masing-masing dari mereka sudah cukup untuk membuat seluruh pusat olahraga terpesona. Apalagi keduanya. Stella menuju ke bagian penerima tamu dan berkata dengan lembut kepada pelayan, "Aku sudah memesan sebuah ruangan pribadi. Nama keluargaku Xia." Pelayan itu memeriksa sebentar dan segera berkata, "Nona Xia, ruang pribadimu di A7. Jalan lurus saja dan kemudian belok kanan." Stella mengangguk. "Terima kasih." Stella mendatangi Gustav dan Margaret Sun. "Ayo, kita pergi ke A7. Saat ketiganya hendak masuk ke restoran, seorang pria berjas keluar. Pelayan yang tadi melayani Stella segera membungkuk dan berkata, "Bos." Pria itu mengangguk. Matanya tertuju pada Stella dan Margaret. Dia sedikit terpesona, lalu segera berjalan mendekat dan berkata, "Dua wanita cantik. Aku adalah pemilik restoran ini. Namaku Yu Haiseng. Ruang pribadi A7 adalah ruang kecil. Kalian mungkin akan merasa tidak nyaman di sana. Bagaimana kalau aku memberikan kalian peningkatan ke ruang besar secara gratis, dan semua yang kalian makan hari ini juga gratis?" Stella langsung menolak. "Tidak perlu. Aku memang sengaja memesan ruang kecil, dan kami juga tidak perlu gratisan." Sikapnya sangat dingin. Setelah berkata demikian, dia langsung membawa Gustav dan Margaret masuk ke dalam. Seolah-olah Yu Haiseng tidak lebih dari angin lalu baginya. Tentu saja dengan status mereka bertiga sekarang, bagaimana mungkin seorang pemilik restoran bisa dibandingkan dengan mereka? Ekspresi Yu Haiseng sedikit canggung. Bahkan dia menatap Gustav selama beberapa detik. Triknya ini belum pernah gagal sebelumnya. Tapi kenapa kali ini malah gagal? Apakah sekarang gadis-gadis sudah tidak mau lagi memanfaatkan kesempatan gratis? Selain itu, bagaimana anak muda ini bisa didampingi oleh dua wanita cantik? Setelah ketiganya hilang dari pandangannya, dia mengutuk di dalam hati. Sialan, mungkin dia hanya seorang gigolo. Setelah tiba di ruangan, ketiganya tidak makan banyak. Awalnya, mereka mendengar ulasan yang bagus tentang restoran ini. Jadi mereka mengira kalau makanan di restoran ini akan enak. Tapi kenyataannya justru jauh berbeda dari masakan Margaret.
ketiganya hanya makan sedikit, lalu membayar dan pergi. Tanpa disangka, Yu Haiseng datang lagi dengan senyum di wajahnya dan memberikan kartu namanya kepada Margaret dan Stella. Dua wanita cantik, apakah makanan di restoranku sesuai selera kalian? Ini kartu namaku, ada nomor kontakku di padanya. Kalau ada kesempatan, kita bisa bertemu lagi. Aku memiliki lebih dari 10 restoran di Jiangnan, dan sebagian besar pusat olahraga ini adalah milik keluargaku. Yu Haiseng sengaja memamerkan kekuatannya. Dia membuka restoran sebenarnya hanya untuk bermain-main. Itu karena area makan adalah tempat berkumpulnya wanita cantik. Jadi, kalau dia memiliki restoran, maka menurutnya hampir setiap saat dia bisa bertemu wanita-wanita berkualitas tinggi. Sebulan berlalu, dia hampir tidak bisa menghitung sudah berapa banyak wanita yang dia permainkan berkat restoran ini. Dan Margaret serta Stella hampir merupakan wanita dengan kualitas tertinggi yang pernah dia temui seumur hidupnya. Jadi tentu saja dia tidak akan mudah menyerah. Margaret dan Stella sama sekali tidak berniat menerima kartu nama itu. Sementara Gustav mendengus dingin. Sejujurnya, rasa makanan di restoranmu ini benar-benar sampah. Kami tidak akan datang lagi, dan juga kau benar-benar seperti seekor lalat. Setelah berbicara, Gustav mengajak Stella dan Margaret berjalan keluar. Ayo, kita pergi. Adegan ini langsung membakar amarah di hati Yu Haiseng. Mengatakan restoran miliknya sampah saja sudah cukup, tapi membandingkan dirinya dengan seekor lalat, ini sama saja dengan mencari mati. Dia baru saja hendak menyerang ketika sebuah tangan langsung mencengkram bahunya. Yu Haiseng semakin marah. Siapa yang berani menyentuh bahuku? Setelah itu, setelah selesai berbicara, sebuah tamparan langsung mendarat di wajahnya. Bab 372 sampai 373. Baru kemudian Yu Haiseng melihat dengan jelas pria paruh baya yang ada di depannya dan berkata, "Tuan King, kenapa kau memukulku?" Dia tidak berani menyinggung pria di depannya, karena bahkan ayahnya sendiri harus merendahkan diri di hadapan pria ini. Sebagian besar saham di Olympic Sport Plaza berada di tangan pria ini. Tapi masalahnya adalah kenapa pria ini ada di sini. Mata Tuan King terlihat dingin. Dia berbicara dengan serius. Kau tidak menyinggung ketiga orang tadi, bukan? Nadanya sangat serius. Situasi di provinsi Jiangnan saat ini sangat tidak menentu, dan semuanya dikendalikan oleh seorang pria. Hampir semua orang di balik kekuatan besar tahu tentang keberadaan Gustav, dan kemanapun Gustav pergi, selalu ada yang melaporkannya. Semuanya hanya agar mereka tidak menyinggungnya. Keluarga Wu menyinggung Gustav dan musnah. Tang Ao menyinggung Gustav dan musnah. Keluarga Qin, yang awalnya merupakan keluarga pertama, menyinggung Gustav dan juga lenyap. Keluarga seni bela diri dan keluarga bisnis di provinsi Jiangnan. Siapapun yang memiliki sedikit posisi inti di lingkaran ini, semuanya tahu nama Gustav. Bahkan dalam mimpi buruk mereka bisa melihat wajah Gustav. Setiap hari semua orang seperti berjalan di atas kawat. Mereka takut Gustav muncul di wilayah mereka, karena kalau tanpa sengaja mereka menyinggung Gustav, fondasi mereka bisa runtuh dalam sekejap. Begitu Gustav muncul di Olympic Sports Plaza, Tuan King membatalkan semua kegiatan dan langsung menuju ke sana. Matanya menatap tajam pada Yu Haiseng. Satu tangannya mencengkram leher Yu Haiseng dan dia bertanya, "Aku tanya padamu, apakah kau menyinggung pria itu?" Yu Haiseng menjadi panik. Pria yang mana?" Dia tidak mengerti kenapa Tuan King tiba-tiba menjadi marah. "Tuan King,
langsung menendang dada Yu Haiseng dan berkata, "Kalau kau mau cari mati, pergi sendiri. Jangan bawa-bawa aku. Aku tanya sekali lagi, apakah kau menyinggung dua wanita dan pria itu? Terutama pria itu." Yu Haiseng tertegun, hatinya bergejolak. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya, mungkinkah ketiga orang itu adalah orang besar? Tuan King menamparnya lagi dan dengan bersemangat berkata, "Apa yang pria tadi katakan padamu? Ceritakan tanpa ada yang terlewat. Cepat!" Yu Haiseng menjawab dengan terbata-bata, Mereka bilang makananku tidak enak dan bilang aku seekor lalat." Tuan King menyadari sesuatu. Matanya langsung menjadi dingin dan dia berseru, "Kurang ajar! Kalau aku mati karena kau, keluargamu tidak akan selamat." Kemudian dia berkata kepada pengawal di belakangnya, "Kalian seret orang yang tidak punya mata ini." Yu Haiseng panik. Belum sempat dia berkata apa-apa, dia sudah diseret pergi oleh dua orang yang ada di belakang Tuan King. Dia ingin meronta tapi tidak mungkin. Ketika ketiga orang itu baru keluar dari Olympic Sports Plaza, sebuah suara tiba-tiba meledak di telinga Gustav. "Nak, kau diikuti." Suara siapa itu? Langkah Gustav terhenti dan tiba-tiba dia sadar. Suara itu berasal dari makam reinkarnasi. Itu adalah suara pria tua berjubah hitam. Gustav memandang sekeliling, namun tidak menemukan apapun. Suara itu berkata kembali, "Kau tidak akan menemukannya. Orang itu sangat pandai bersembunyi. Kuncinya, dia selalu menjaga jarak yang cukup jauh denganmu. Bahkan orang yang lebih kuat 2 tingkat darimu pun belum tentu bisa mendeteksinya. Orang itu memiliki aura pembunuhan yang sangat kuat. Dan kalau aku tidak salah menebak, dia datang untuk membunuhmu. Dia hanya sendirian dan sudah mengamatimu sejak siang. Kekuatannya jauh lebih kuat darimu. Kalau aku jadi kau, aku akan mencarinya. Dia adalah pilihan terbaik untuk mengekstrak jurus pedang tebasan haus darah." Gustav mengangguk, lalu dia berkata kepada Stella dan Margaret, "Aku tiba-tiba teringat sesuatu yang harus diselesaikan. Biar Xiao Deng yang akan mengantarkan kalian pulang." Keduanya melihat Gustav dengan heran, tapi tetap mengangguk dan berkata, "Baiklah." Gustav mengantar mereka ke mobil dan menyuruh Ye Lingtian untuk diam-diam mengawasi mereka. Kemudian, barulah dia memandang ke sudut arah jam 10. Dia menyeringai, lalu mengelurkan tangannya dan diam-diam mengacungkan jari tengah. Saat ini seorang pria yang berjarak 100 meter jauhnya menurunkan teropongnya. Matanya penuh dengan ketakutan. Dia benar-benar sudah ditemukan. Tapi bagaimana mungkin? Dia sudah membunuh begitu banyak orang kuat. Mereka jauh lebih kuat daripada target yang ada di depannya ini. Dan tidak ada satupun dari mereka yang pernah menemukan keberadaannya. Tapi bagaimana dengan anak di depannya ini yang dengan cueknya malah menunjukkan jari tengah di depannya? Perasaan bahaya yang tidak nyaman menyelimuti hatinya. Indra profesionalnya mengatakan padanya kalau anak yang ada di depannya ini lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Apakah yang dikatakan Fang Dongcheng benar? Dia kembali mengambil teropongnya untuk melihat Gustav lagi, namun ternyata Gustav sudah tidak ada. Tiba-tiba rasa dingin langsung menerjang tubuhnya. Raut wajah pria itu berubah drastis, dan tanpa sadar dia melemparkan teropongnya. Teropong itu langsung hancur menjadi serbuk, namun cahaya dingin masih tetap ada. Tiba-tiba sebuah pisau hitam melintas di dekat pakaiannya dan lengan kanannya terluka sedikit. Pisau itu langsung menancap di dinding dan terus bergetar. Pria itu melirik lukanya, lalu matanya menatap pisau yang berlumuran darah itu. Ekspresinya sangat aneh. Itu karena pisau itu adalah pisau darah dari Istana Plum Darah. Pisau darah dari Istana Plum Darah hanya ada 10. Masalahnya, kenapa pisau itu bisa ada di sini?
Apakah orang dari istana Plum Darah memburunya? Tidak mungkin. Saat ini sebuah suara dingin terdengar. Biar ku tebak siapa kau. Kau dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok? Keluarga Jiang di ibu kota? Atau dari istana Plum Darah? Pria itu mengikuti sumber suara dan melihat seorang pemuda berwajah dingin. Gustav Ye. Saat ini mata pria itu menyipit. Dia tidak bisa membayangkan kecepatan anak ini bisa secepat itu. Dia menemukan dirinya hingga muncul di depannya. Gustav hanya butuh waktu 7 detik. Masalahnya, bagaimana dia bisa memiliki intuisi yang begitu tajam? Pembunuh top Tiongkok saja tidak bisa seperti itu. Tanpa disadari, dia berubah dari pemburu menjadi target. Ini adalah pembalikan perburuan. Suara dingin pria itu terdengar. Bagaimana kau bisa mendapatkan pisau darah? Di tangan Gustav muncul pedang pembunuh naga, lalu dengan tenang Gustav berkata, "Sepertinya kau adalah pembunuh nomor 1 yang dikirim oleh istana Plum Darah. Awalnya aku masih berharap padamu, tapi sekarang tampaknya kekuatanmu tidak lebih dari ini." Pria itu mengulurkan tangannya untuk mengusap lukanya, kemudian menjilat darah di jarinya sambil berkata, "Sudah lama tidak ada yang membuatku berdarah. Kau yang pertama dan juga yang terakhir." Begitu selesai berbicara, sosok pria itu tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba dia muncul kembali di depan Gustav dan langsung mengayunkan telapak tangannya. Gustav tidak ragu, dia mengeluarkan ki-nya, lalu melangkah maju dan mengayunkan tinjunya. Dua kekuatan bertemu, gelombang udara bergulung, kaca tempered di kedua sisi mereka langsung hancur. Karena benturan keduanya, di permukaan tanah muncul retakan-retakan halus. Bisa dilihat betapa mengerikannya serangan ini. Baik Gustav maupun pria itu langsung mundur. Setelah satu serangan, tidak ada yang unggul. Suara pria itu terdengar dingin dan menyeramkan. Menarik, sungguh menarik. Tapi selanjutnya, aku akan membuatmu merasakan nikmatnya pembunuhan. Tiba-tiba dari telapak tangan pria itu melesat seutas kawat baja. Salah satu ujung kawat baja itu sangat tajam. Kecepatannya sangat cepat. Terdengar bunyi mendesir, dan tubuh Gustav langsung menyamping untuk menghindari senjata rahasia itu. Pria itu tertawa dingin. Kau berpikir terlalu sederhana. Tatapannya penuh dengan niat membunuh. Energi dalam tubuhnya meledak dan lengannya tampak membesar satu lingkaran penuh. Kemudian lengannya bergetar hebat. Kawat baja itu seperti 1000 kuda berlari, membentuk niat pedang panjang dan langsung menuju leher Gustav. Raut wajah Gustav berubah sedikit. Tubuhnya merendah, lalu satu telapak tangannya menghantam tanah dan seluruh tubuhnya melompat. Kelima jarinya mencengkram kawat baja dengan kuat. Pria itu ditarik kembali oleh Gustav dengan paksa. Gustav berseru, "Matilah!" Pedang pembunuh naga di tangan Gustav diselimuti energi sejati. Lalu sebuah tebasan dilepaskan. Tebasan ini seperti air bah yang dilepaskan dari bendungan bergemuruh dengan keras. Pria itu tertawa dingin. Kekuatan kita terlalu berbeda. Hanya dengan satu tebasan ini, tidak mungkin kau bisa membunuhku. Setelah berkata begitu, kawat baja di tangannya berubah menjadi pedang lentur dan menangkis tebasan Gustav. Kawat bajanya bukan kawat biasa. Kawat baja itu bisa berubah menjadi pedang, dibuat dari batu spiritual dan teknologi tinggi. Bentuknya bisa berubah dan senjata biasa tidak bisa merusaknya. Dua kilatan dingin melintas dan percikan api muncul. Terdengar suara yang aneh dan pedang lenturnya patah. Kawat baja bertebaran di mana-mana. Mata pria itu membelalak, penuh ketakutan. Bagaimana mungkin? Sebelum dia bisa bereaksi, pedang pemotong naga milik Gustav sudah menebas. Niat pedang yang menghancurkan udara seperti pedang dewa menebas secara langsung. Pria itu segera bergerak mundur.
Meski begitu, bajunya sobek oleh niat pedang yang ganas. Pria itu melihat bajunya dan tersenyum. Ini pertama kalinya ada yang membuatku begitu terpojok. Tapi permainan ini harus diakhiri. Apa kau tahu berapa peringkat kekuatanku di daftar Grandmaster Tiongkok? Kau tidak berhak tahu. Tapi aku baru saja membunuh seorang kuat peringkat ke-30 di hari yang lalu. Apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Detik berikutnya, tubuh pria itu dikelilingi oleh kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa inci. Kabut hitam meresap ke matanya dan aura dingin membunuh menyelimuti. Gustav tercengang. Dia baru akan bergerak, namun suara dari makam reinkarnasi terdengar. Itulah wujud sebenarnya dari orang itu. Seni bela dirinya juga jalan pembunuhan. Sekarang menghadapinya tidak akan mudah. Semakin kuat kau, semakin besar juga keinginan membunuhnya. Kekuatannya akan semakin menakutkan. Tak disangka, Tiongkok yang kecil memiliki rahasia semacam ini. Ini sangat menarik. Gustav melangkah maju. Pedang pembunuh naga di tangannya melepaskan niat membunuh. Lalu dengan sinar hitam kematian menyapu ke arah pria itu. Gerakan pedangnya ringan dan mengambang. Tampaknya sembarangan, tetapi mengandung niat membunuh dan kekuatan tak terbatas. Saat niat pedang akan menyentuh pria itu berteriak marah. Di tangannya muncul sebuah pisau pendek hitam. Dengan satu gesekan, energi pisau mengalir keluar. Suara jernih dentingan terdengar, seolah menembus ribuan tahun atau datang dari luar angkasa, kemudian memberikan perasaan ilusi dan berat. Pisau dan pedang bertemu. Cahaya ekstrim meledak dari titik pertemuan, seperti matahari yang bersinar terang dan sangat menyilaukan. Gelombang energi tak terlihat menghantam ke segala arah dan merusak semua yang dilewati. Semua benda hancur menjadi debu. Gustav mundur 3 langkah penuh. Kekuatan lawan meningkat 5 kali lipat lebih. Pria itu tertawa menyeramkan. Kalau aku ingin kau mati, kau harus mati. Ingatlah, kau mati di tangan Scarlet dari Istana Plum Darah. Aku adalah Scarlet dari Istana Plum Darah. Rupanya Scarlet adalah nama sandi pria itu. Detik berikutnya, pria itu sudah muncul di depan Gustav. Pisau pendek di tangannya melengkungkan busur kematian, dan energi pun meledak, lalu tanpa ragu menebas ke arah Gustav. Satu tebasan ini, kalau sampai terkena Gustav, hanya ada satu kemungkinan: mati. Bab 374-375. Di saat genting ini terdengar suara di dalam kepala Gustav. Jalan pembunuhan bisa menggunakan jari untuk mematahkan pedang dan menggunakan tinju sebagai senjata. Hati pembunuhan tidak takut pada apapun. Kau menguasai bayangan naga darah, kau bisa menggunakannya sebagai senjata. Untuk membunuh orang itu, kau bisa menggunakan 5 jari, ditambah dengan tebasan haus darah, itu sudah cukup. Saat ini Gustav seperti mendapatkan pencerahan. Pemahamannya tentang jalan pembunuhan meningkat beberapa tingkat. Seluruh tubuhnya segera diselimuti oleh aura darah yang kuat. Aura darah itu membentuk naga darah dan melingkar di lengan Gustav. Tangan naga melingkar. Detik berikutnya Gustav sudah bergerak. Dengan keras dia mencengkram pisau yang penuh dengan niat membunuh milik pria itu. Di mata pria itu, tindakan Gustav hampir seperti mencari mati. Berani-beraninya Gustav menggunakan tangan untuk melawan niat pedangnya. Orang ini mencari mati. Bukan hanya tangan Gustav, bahkan batu besar di depannya pun akan hancur dengan satu tebasan.
Pria itu berseru, "Matilah kau!" Kecepatan pisau semakin cepat dan cahaya dingin seolah-olah memutarbalikkan seluruh ruang. Aura kematian yang dingin pun menyebar. Diiringi oleh suara ledakan petir yang terus-menerus, debu beterbangan, dan tanah mulai bergetar. Tangan Gustaf bertemu dengan pisau pendek yang mengerikan itu dan memicu bunga api yang panas, membawa suara gesekan yang tajam dan menusuk telinga. Detik berikutnya, waktu seolah-olah berhenti. Mata pria itu dipenuhi ketakutan karena pisaunya digenggam erat oleh sebuah tangan. Namun tidak ada darah, seolah pisau itu hanya digenggam begitu saja. Tidak hanya itu, pria itu seolah mendengar suara naga di telinganya. Secara samar-samar tangan Gustaf berubah menjadi naga darah. Mulut besar yang menakutkan menggigit erat pisau pendek itu. Energi pisau menghilang dan semua kekuatan pisau itu diserap oleh naga darah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Suara Gustaf terdengar. Jalan pembunuhan itu bukan hanya kau yang menguasainya. Dan jelas di mataku, jalan pembunuhanmu itu tidak ada bedanya dengan sampah. Bayangan naga darah meraung dan pisau pendek pria itu pun patah. Wajah pria itu pucat, penuh ketakutan dan tubuhnya gemetar. Secara refleks dia mundur satu langkah. Mata pria itu tertuju pada Gustaf yang ada di depannya. Dia menemukan kalau Gustaf bukan hanya seorang diri. Di belakang Gustaf ada naga darah yang menakutkan. Naga darah itu memancarkan aura yang sangat mengerikan. Dingin, mencekik, membunuh. Seolah hanya dengan satu tatapan saja naga itu bisa melahapnya. Karena ketakutan, pria itu mundur terus-menerus. Dia meninggalkan jejak yang dalam di setiap langkahnya. Ini adalah tekanan naga darah. Ini adalah niat pembunuhan yang mengkristal. Pria itu bertanya dengan gugup, "Kau, siapa kau sebenarnya?" Mata Gustaf menyipit. "Siapa aku?" Dia menggenggam erat pedang pembunuh naga di tangannya dan ada raungan naga yang mengguncang langit. "Aku adalah master pembunuh, Gustaf Ye." Pria itu tertegun saat mendengar kata-kata master pembunuh. Dia menyadari bahwa kalau terus begini, dia pasti tidak akan berhasil. Kekuatan dan kemampuan Gustaf jelas berada di bawahnya. Namun dalam hal niat membunuh, dia selalu ditekan. Ditambah lagi dengan bayangan naga darah itu. Dia merasakan bahaya yang mendalam. Detik berikutnya, matanya bersinar dengan tekad. Dia menggigit jarinya dan memaksa keluar setetes darah esensi. Kemudian dia langsung menempelkannya di antara alisnya. Kemudian di antara alisnya ada bunga plum darah. Bunga plum darah itu tampak bersinar. Cahayanya semakin terang dan tekanan pada tubuh pria itu sepenuhnya lenyap. Tanpa ragu, dia segera berlari ke arah Gustaf. Baginya, kalau Gustaf tidak mati, akibatnya akan sangat berbahaya. Teriakan rendah penuh amarah pun terdengar. "Meski harus membakar darah esensi dan kultivasiku, kau tetap harus mati." Di dalam pikiran Gustaf, tiba-tiba terdengar sebuah suara lagi. "Sebelum kekuatan darah esensinya mencapai puncak, gunakan tebasan haus darah, cepatlah." Niat membunuh Gustaf meledak. Energi sejati terkumpul di tangan kanannya. Suara dalam pikirannya itu tidak akan menipunya. Angin tiba-tiba berhembus. Bayangan naga darah di belakangnya tampak berjuang. Detik berikutnya, pedang pembunuh naga berubah menjadi bayangan pedang. Bayangan pedang yang tak berujung menyembur keluar dan bergema di seluruh ruangan, menciptakan seberkas energi pedang yang menyebar dan mengarah ke pria itu. Saat energi itu melesat, bayangan naga darah meledak dan cahaya merah memancar. Energi pedang yang haus darah seperti hujan menghantam pria itu. Bagi pria itu tampaknya ada ribuan pedang darah yang mengelilinginya. Pria itu bergumam,
Teknik pedang apa ini? Kenapa aku merasa seluruh tubuhku diawasi oleh niat kematian dan rasanya sangat tidak nyaman? Dia hanya bisa secara sembarangan menangkis energi pedang. Percikan api dan darah pun memancar. Udara bergetar, angin kencang menderu, dan di bawah kaki pria itu muncul bekas pedang. Beberapa detik kemudian, bayangan pedang menghilang dan semuanya kembali sunyi. Tidak ada satupun luka di tubuh pria itu dan tidak ada darah. Dia melihat Gustav sambil tertawa dingin. Teknik pedangmu memang menakutkan, tapi itu tidak bisa melukaiku. Gustav tersenyum. Benarkah? Gustav sudah menyimpan pedang pembunuh naga di kedua tangannya yang berada di belakang. Senyum Gustav sangat dingin. Tiba-tiba, tawa pria itu terhenti. Dia mendongak dengan cepat, hanya untuk menemukan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan bekas pedang. Pakaiannya benar-benar hancur. Darah segar menyembur keluar seperti air mancur. Matanya melebar. Dia merasa ketakutan hingga ke tingkat yang ekstrim. Ternyata, niat pedang bocah itu baru benar-benar meledak sekarang. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia akan mati di tangan seseorang yang paling diremehkannya? Pria itu mencoba berbicara. Kau adalah... Namun belum selesai dia bicara, tubuhnya sudah meledak dan tercerai-berai. Hidupnya lenyap. Gustav menghela nafas dalam-dalam. Punggungnya sudah basah kuyup. Tebasan haus darah ini terlalu menguras energi dan jiwa. Dantiannya hampir tidak memiliki energi sejati. Gustav bergumam di dalam hatinya. Teknik bela diri yang aku kuasai saat ini terlalu tinggi. Tubuhku agak sulit mengikutinya. Sekarang aku harus segera meningkatkan kultivasiku. 3 keluarga besar di ibu kota dan penjara hantu pasti tidak sesederhana itu. Kekuatan adalah kuncinya. Saat Gustav merenung, batu hitam melayang keluar dan menggantung di depan Gustav. Asap hitam menggulung. Seorang pria tua berjubah hitam berdiri di depan Gustav. Pada saat itu, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya membentuk sebuah domain. Niat membunuh yang dingin seperti jatuh ke neraka. Pria tua berjubah hitam itu menatap Gustav sejenak, lalu berkata dengan pelan, "Sebenarnya, tebasan haus darah dan telapak tangan pembakar langit bukanlah teknik bela diri tingkat tinggi. Tapi itu sudah lebih dari cukup untuk melawan para Grandmaster Tiongkok. Apakah ada yang kau pelajari dalam pertarungan ini?" Gustav mengangguk. Dia bisa merasakan tubuh dan kultivasinya meningkat banyak dalam pertarungan ini. Pria tua berjubah hitam menutup matanya. Energi spiritual dan kematian mengelilinginya. Dia meraihnya dengan kelima jarinya dan langsung membentuk bola cahaya yang berselang-seling hitam dan merah. Detik berikutnya, dia melemparkannya dengan keras ke bayangan naga darah di atas kepala Gustav. Ada cahaya merah besar dan raungan naga terdengar bergema. Gustav terkejut melihat bayangan naga darahnya semakin besar. Pria tua berjubah hitam itu mengangguk puas dan berkata, "Aku tidak bertanya tentang kultivasimu, melainkan tentang pemahamanmu, yaitu bayangan naga darah ini. Mungkin karena metode kultivasi yang kau gunakan, bayangan naga darah ini menjadi perwujudan dalam pembunuhanmu. Semakin banyak orang yang kau bunuh, akan semakin besar kemarahanmu. Maka bayangan naga darah ini akan semakin menakutkan. Pertumbuhannya adalah pertumbuhanmu. Semakin kuat dia, semakin kuat juga kau. Suatu hari, kalau dia menjadi naga darah raksasa dan menguasai dunia, maka saat itulah kau mencapai puncak jalan pembunuhan. Pada saat itu, kau akan menghancurkan siapapun yang menghalangimu. Hari ini, dengan kekuatanmu, kau tidak mungkin membunuh lawan. Bayangan naga darah inilah yang menyelamatkanmu. Ingat, kalau bertemu musuh yang kuat,
Naga darah ini lebih berguna daripada pedang di tanganmu." Pria tua berjubah hitam selesai berbicara, lalu berubah menjadi asap hitam dan menghilang di udara. Gustav melihat bayangan naga darah di atas kepalanya. Tubuhnya masih jauh dari sempurna. Saat ini, panjangnya kira-kira setara dengan sebuah truk. Dia menarik kembali auranya. Naga darah jatuh dari langit dan masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian, Gustav menelan beberapa pil. Dia merasakan kelelahan di tubuhnya berkurang sedikit. Tidak perlu berlama-lama, dia langsung turun dan menuju luar Olympic Sports Plaza. Sampai di pintu, dia menerima pesan dari Stella dan Margaret yang mengatakan bahwa mereka telah sampai di rumah. Jadi dia pun berencana meminta Xiaodeng untuk menjemputnya. Namun belum sempat menelpon, sebuah mobil sport merah sudah berhenti di depannya. Jendela mobil perlahan turun dan seorang gadis mengenakan kacamata hitam melambaikan tangan ke arah Gustav. Gadis itu memiliki rambut hitam bergelombang sempurna. Kakinya yang panjang mengenakan rok berwarna putih dan biru, menunjukkan sosok tubuhnya yang sempurna. Gadis itu melepas kacamata hitamnya dan tersenyum manis. "Tuan Ye." Awalnya Gustav merasa sedikit bingung, tetapi setelah melihat wajah gadis itu, dia segera mengerti. Gadis itu adalah Zhu Ya dari keluarga Zhu di provinsi Jiangnan. Sejak pedang pembunuh naga diperbaiki, mereka tidak pernah bertemu lagi. Zhu Ya berkata, "Tuan Ye, kalau tidak keberatan, silakan naik ke dalam mobil." Gustav mengangguk, lalu dia menyimpan ponselnya. Pintu mobil terbuka dan dia masuk ke dalam. Gustav bertanya dengan penasaran, "Kenapa kau ada di sini?" Zhu Ya perlahan menginjak pedal gas. Meskipun ringan, suaranya tetap menggelegar. Dia tersenyum. Sekarang, hampir semua kekuatan di provinsi Jiangnan memperhatikan gerakan Tuan Ye. Keluarga Zhu juga demikian. Gustav mengernyit, "Memperhatikan gerakanku?" Zhu Ya mengemudikan mobil sambil berkata, "Tuan Ye, mungkin kau tidak tahu, situasi di provinsi Jiangnan telah mengalami perombakan total. Sekarang di permukaan, Tuan Ye telah menjadi orang nomor 1 di provinsi Jiangnan. Selama orang-orang yang bersembunyi di kedalaman Jiangnan tidak bergerak, gerakan Tuan Ye pasti akan diperhatikan. Keluarga-keluarga besar dan kekuatan lainnya tidak ingin keturunan mereka menyinggung Tuan Ye." Gustav tidak menyangka bahwa banyak orang yang memperhatikan gerak-geriknya. Dia teringat sesuatu dan dengan penasaran bertanya, "Apa maksudmu dengan orang-orang yang bersembunyi di kedalaman?" Zhu Ya menatap Gustav dan menjelaskan, "Keluarga Zhu telah membuat pedang untuk para ahli selama bertahun-tahun. Jadi kami tahu lebih banyak daripada orang biasa. Di provinsi Jiangnan, sebenarnya ada beberapa kekuatan yang bersembunyi. Mereka tidak suka berkonflik. Tetapi begitu kepentingan mereka terganggu, mereka akan bangkit seperti singa yang terbangun dan dapat menghancurkan kekuatan besar dalam sekejap." Gustav menatap wajah Zhu Ya dengan rasa ingin tahu. Dia mulai bertanya-tanya apakah Zhu Ya tahu tentang penjara hantu. Meskipun Ye Lingtian sudah menyentuh beberapa hal, namun semuanya terhalang oleh kekuatan tertentu. Dan jiwa naga adalah kekuatan resmi. Lei Shuwei tidak memiliki akses ke informasi tingkat tertinggi. Dia tahu tentang penjara hantu, tetapi tidak memiliki izin untuk melihatnya. Saat ini, mungkin Zhu Ya tahu sesuatu. Tanpa ragu, Gustav langsung bertanya, "Nona Zhu, apakah kau tahu tentang tempat yang disebut penjara hantu di Tiongkok?" Tiba-tiba Zhu Ya menginjak rem dan berhenti. Dia menatap Gustav dengan penuh rasa ingin tahu. Dadanya naik turun dengan cepat. Suara Zhu Ya terdengar agak gugup dan gemetar. Tuan Ye, bagaimana kau bisa tahu tentang hal itu?" Gustav merasa senang mendengarnya. Ternyata Zhu Ya tahu.
Gustav langsung memegang pergelangan tangan Zuya dan berkata, "Nona Zu, penjara hantu sangat penting bagiku. Kalau kau tahu, tolong beritahu aku." Zuya bisa merasakan kegembiraan dalam suara Gustav, dan setelah berpikir sejenak dia berkata, "Penjara hantu adalah penjara paling rahasia, ketat, dan misterius di Tiongkok. Di dalamnya banyak ahli kuat dari Tiongkok yang ditahan. Mereka yang berada di sana adalah orang-orang yang melakukan kejahatan berat atau tidak bisa dikendalikan oleh Tiongkok atau melakukan tindakan ekstrim terhadap masyarakat. Kau harus tahu bahwa beberapa ahli seni bela diri Tiongkok bisa menimbulkan masalah serius kalau mereka menyerang orang biasa. Ada sebuah peristiwa menghebohkan di tahun 1999 di kota Pingyang, di mana seorang ahli seni bela diri membunuh ribuan orang dalam satu malam dan menghancurkan kota tersebut. Pemerintah Tiongkok menghabiskan banyak tenaga dan mengerahkan banyak ahli untuk menangkap orang itu dan memenjarakannya di penjara hantu. Beberapa tahun belakangan ini, beberapa misteri yang belum terpecahkan di Tiongkok atau kasus pembantaian keluarga telah disegel rapat, sehingga orang biasa tidak bisa mengetahuinya. Bahkan kalau ada yang melihatnya, ingatan mereka akan dihapus. Orang-orang yang terlibat dalam kasus-kasus ini hampir semuanya dipenjara di penjara hantu. Hal ini menyebabkan banyak tahanan di dalamnya sangat berbahaya. Mereka bisa membunuh tanpa berkedip." Gustav memandang dengan serius. Urat-urat di lengannya menonjol. Meskipun insiden Villa Yunhu melibatkan 3 keluarga besar dan sangat serius, tetapi kenapa orang tuanya dipenjara di sana? Orang tuanya tidak memiliki kekuatan apapun. Mereka hanya orang biasa. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.